Baru pekan kedua Premier League, Manchester United sudah harus menelan kekalahan. Pasukan Erik ten Hag harus pulang tanpa poin setelah takluk dengan skor 2-1 di kandang Brighton and Hove Albion. Kekalahan Manchester United dalam pertandingan ini tidak terlepas dari taktik yang digunakan oleh Erik ten Hag. Seolah tidak belajar dari kesulitan timnya untuk memenangkan pertandingan pertama melawan Fulham, Erik ten Hag justru mengulangi kesalahan yang sama. Yuk, simak bagaimana taktik aneh Erik ten Hag membuat Manchester United menelan kekalahan pertama mereka di Premier League musim ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Walaupun memiliki Joshua Zirkzee yang berposisi sebagai penyerang murni, Erik ten Hag memutuskan untuk tidak memainkan satupun penyerang murni dalam pertandingan antara Manchester United menghadapi Fulham. Dalam pertandingan ini, Erik ten Hag memutuskan untuk memainkan Bruno Fernandes sebagai false nine, dengan Mason Mount yang bertindak sebagai gelandang serang The Red Devils. Strategi Erik ten Hag yang tidak memainkan penyerang murni membuat Manchester United kesulitan untuk menjebol gawang Fulham. MU memang menguasai jalannya pertandingan, namun penyelesaian akhir yang buruk membuat Setan Merah kesulitan dalam mencetak gol. Hal ini dibuktikan dari catatan Manchester United di babak pertama menghadapi Fulham. The Red Devils berhasil melepaskan 6 tembakan, namun hanya 2 yang mengarah ke gawang Fulham yang dikawal oleh Bernd Leno. Selain itu, Manchester United juga mendapatkan 2 peluang emas untuk memecah kebuntuan di babak pertama. Namun kedua peluang emas itu gagal berbuah gol karena penyelesaian akhir yang buruk. Melihat timnya kesulitan dalam mencetak gol, Erik ten Hag memutuskan untuk menarik keluar Mason Mount dan memasukkan Joshua Zirkzee yang merupakan penyerang murni. Pergantian pemain yang dilakukan oleh Erik ten Hag ini membuat Bruno Fernandes kembali bermain di posisi aslinya sebagai gelandang serang. Sejak dimainkan di posisi aslinya, Bruno Fernandes berhasil tampil lebih impresif sebagai otak permainan Manchester United. Masuknya Joshua Zirkzee pun memberikan dampak yang instan bagi Manchester United. Sejak dimasukkan di menit ke-61, Zirkzee hanya memiliki satu kesempatan untuk menembak ke arah gawang Fulham, dan satu kesempatan itulah yang menghasilkan 3 poin untuk Manchester United. Sedangkan punggawa MU lainnya kembali membuang-buang peluang di babak kedua. Dilansir dari FotMob, Manchester United mendapatkan 2 peluang emas untuk mencetak gol di babak kedua, dan semuanya gagal dikonversi menjadi gol. Catatan Manchester United yang 4 kali gagal mengonversi peluang emas menjadi gol dalam pertandingan pertama melawan Fulham seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Erik ten Hag. Selain itu, dampak instan Joshua Zirkzee yang efektif di depan gawang lawan juga seharusnya menjadi pertimbangan bagi Erik ten Hag untuk memainkannya sejak menit awal pertandingan. Di pekan kedua Premier League musim ini, Manchester United akan menghadapi pertandingan sulit karena harus bertandang ke kandang Brighton and Hove Albion. Walaupun sudah ditinggal oleh Roberto De Zerbi, Brighton tetap bukan lawan yang mudah bagi Manchester United. Apalagi, pertandingan kali ini akan dimainkan di American Express Stadium yang merupakan kandang Brighton. Selama melatih Manchester United, Erik ten Hag sudah 4 kali bertemu Brighton di Premier League. Dari 4 pertemuan itu, MU asuhan ten Hag hanya berhasil menang 1 kali atas Brighton. Sedangkan sisanya, Setan Merah sudah 3 kali kalah dari Brighton. Serangkaian catatan buruk saat menghadapi Brighton dan kesulitan untuk memenangkan pertandingan menghadapi Fulham seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Erik ten Hag. Namun yang dilakukan oleh Erik ten Hag justru tidak demikian. Dalam pertandingan kedua Premier League menghadapi Brighton and Hove Albion, pelatih asal Belanda itu tetap menurunkan susunan pemain yang 100% sama dengan yang ia mainkan saat menang dengan susah payah atas Fulham. Alih-alih menurunkan Joshua Zirkzee yang tampil gemilang di pertandingan pembuka Premier League, Erik ten Hag memilih untuk tetap tidak menurunkan satupun penyerang murni di starting line-up-nya. Dengan susunan pemain yang sama, Ten Hag kembali memaksa Bruno Fernandes untuk memainkan peran sebagai penyerang bayangan atau false nine, dengan Mason Mount yang bermain sebagai gelandang serang. Dengan susunan pemain yang sama, Manchester United kembali mengalami kesulitan untuk menjebol gawang Brighton and Hove Albion. Sepanjang babak pertama, Setan Merah lebih mendominasi pertandingan dengan 53% penguasaan bola, berbanding 47% penguasaan bola milik Brighton. Namun demikian, penyelesaian akhir yang buruk membuat Manchester United gagal mencetak gol di babak pertama. Dilansir dari FotMob, para punggawa Manchester United mulai dari Mason Mount,
Amad Diallo, Casemiro, hingga Diogo Dalot melepaskan 5 tembakan sepanjang babak pertama. Namun hanya 1 tembakan yang mengarah ke gawang Brighton. MU sebenarnya mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol di babak pertama. Namun penyelesaian yang buruk membuat Setan Merah gagal mengonversinya menjadi gol. Footnote juga mencatat angka expected goal MU di babak pertama hanya 0,44. Lebih rendah dari angka expected goal Brighton yang mencapai 0,81. Walaupun angka expected goal-nya tidak sampai 1, Brighton nyatanya lebih efektif untuk urusan mencetak gol daripada Manchester United. Mantan pemain MU yaitu Danny Welbeck berhasil memecah kebuntuan Brighton di menit ke-30. Memanfaatkan umpan dari Kaoru Mitoma di sisi kiri serangan Brighton, tendangan kaki kanan Welbeck berhasil menjebol gawang Andre Onana. Sepakan Danny Welbeck itu merupakan shot on target sekaligus peluang emas pertama Brighton di pertandingan ini, membuktikan bahwa Brighton lebih efektif dalam memanfaatkan peluang daripada Manchester United. Tertinggal 1 gol di babak pertama, Erik ten Hag memutuskan untuk langsung menarik keluar Mason Mount dan memasukkan Joshua Zirkzee di awal babak kedua. Pergantian pemain ini membuat Manchester United bermain dengan seorang penyerang murni yaitu Zirkzee, dan Bruno Fernandes kembali bermain lebih ke dalam sebagai gelandang serang. Masuknya Joshua Zirkzee yang memiliki etos kerja tinggi terbukti membuat lini serang Manchester United menjadi lebih hidup. Gol yang ditunggu-tunggu oleh fans Manchester United di seluruh dunia akhirnya terjadi di menit ke-60. Melalui skema serangan balik cepat, Nozair Mazraoui melepaskan umpan panjang kepada Amad Diallo yang menusuk ke arah kotak penalti Brighton. Dan Amad Diallo berhasil melepaskan sepakan kaki kiri yang membuat Manchester United berhasil menyamakan kedudukan. Setan Merah sebenarnya mempunyai peluang untuk mencuri 3 poin di kandang Brighton. Namun sayangnya, gol Joshua Zirkzee di menit ke-72 dianulir oleh VAR karena ia berada dalam posisi offside. Saat pertandingan seperti akan berakhir dengan sama kuat, João Pedro membuat Manchester United harus puas pulang tanpa meraih 1 pun poin. Memanfaatkan umpan lambung dari Simon Adingra yang berada di kotak penalti Manchester United, sundulan João Pedro di menit ke-90+5 tidak mampu dihalau oleh Andre Onana. Walaupun gagal meraih kemenangan, taktik Erik ten Hag yang bermain dengan menggunakan penyerang murni di babak kedua terbukti lebih efektif untuk Manchester United. Jika di babak pertama MU hanya melepaskan 1 tembakan ke gawang Brighton, maka di babak kedua, Setan Merah berhasil melepaskan 3 tembakan ke gawang Brighton. Selain itu, angka expected goal Manchester United yang hanya 0,44 di babak pertama juga mengalami peningkatan signifikan menjadi 0,99 di babak kedua. Serangkaian catatan Manchester United yang bermain lebih efektif di babak kedua membuktikan pentingnya kehadiran seorang penyerang murni dalam skema yang digunakan oleh Erik ten Hag. Jika Erik ten Hag mempelajari kesulitan timnya untuk meraih kemenangan atas Fulham dengan memainkan Joshua Zirkzee yang merupakan penyerang murni sejak menit awal pertandingan, bisa jadi hasil pertandingan menghadapi Brighton ini akan berbeda bagi Manchester United. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Erik ten Hag akan mengubah taktiknya di pertandingan ketiga Premier League nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.